bertamu minta izin dulu nodok terus ngucap salam. Yu'adibu mulang toto kromo sapa al maula Allah sang pelindung tabaraka wa ta'ala. Tabaraka halih moho suci sapa Allah wa ta'ala lan moho luhur sapa Allah. Mulang adab ibadahu ing para kawulane Allah al mukminina kang padha iman kabeh bil adabi kelawan pira-pira adab al jalilati kang agung wa yad'ulan ngajak sapa Allah hum ing para kawulane diajak ila takhalluqi maring anganggu akhlak bikulli adabin kelawan saben-saben tata krama rafi'in kang luhur fayamuru mongko perintah sapa Allah hum ing ibad diperintah bilis istidzani supaya permisi njaluk izin anda iradati dukhul nalika ngarepake mlebu ila buyutin nas maring pira-pira omahe menungso wa bitalattuf lan diperintah supaya lemah lembut anda talabil istidzan nalika njaluk izin mau permisi ini ojo keras-keras wa bis salami lan diperintah kelawan ngucapake salam ala ahlil manzil salam ing atase penghuni rumah li anna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono ngucap salam nodoke alon-alon iku mimma setengah saking barang ya ta'u kang bisa ngajak apa mah li anna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono istidzan lan salam iku mimma setengah saking barang ya ta'u kang bisa mendorong apa mah ilal mahabbati maring mahabbah kecintaan wal wi'ami lan wi'am keharmonisan wayan halan nyegah sapa Islam hum ing para ibad dicegah anidukhuli mlebu bertamu bi ghairi iznin kelawan tanpa izin li alla taqa'a supaya ora tumibo apa ayunuhum pira-pira mripate ibad alama atas ngawurut yasu'u yang mengganggu apa mahum ing ahlul manzil fayattani'u banjur padha ningali sapa ibad gara-gara enggak izin moro mlebu ae ningali ala auratin nas ngawurate manungso au taqa'a utawa tumiba apa mripat ala makruhin ing atase perkara yang tidak diinginkan la yuhibbu kang ora seneng ing makruh sapa sing ora seneng ahlul manzil pemilik rumah, tuan rumah. Fa inna fil istidzan sungguh di dalam permisi kula nuwun wassalami lan ngucap salam ma yadfa'u khatarar ribah barang kang bisa menghindarkan bahayanya kecurigaan awil qasdis sayyi utawa tujuan yang tidak baik wa yaj'alu zair
dan ngucap salam itu menjadikan si tamu pengunjung muhtaraman terhormat, mukarraman dimuliakan, musta'nasan bih lan gawe tenang, ora curiga. Wa idza lam yu'dzan lan nalika ora diizini lahu kanggo tamu mau, ora diizini fa alaihi mongko netepono sapa tamu birujui pulang. Fadzalika utawi mengkono pulang karena enggak diterima kedatangannya, khairun iku luweh bagus lahu kanggo tamu, luweh bagus minal wukuf tinimbang nganyer ngadeg alal abwab di depan pintu, awil isqal atau itu memberatkan ala ahlil manzil bagi tuan rumah. Memang tuan rumah enggak ingin menerima tamu itu. Lek enggak diterima ndang mulya aja pancet ngadeg ning ngarep lawang. Faqad yakunu krana terkadang ono sapa ahlul bait tuan rumah iku fi syughlin sedang dalam kesibukan syaghilin kang nungkolake anistiqbali ahadin untuk menerima seseorang minaz zairin dari para tamu, dari para pengunjung. Wa idza lam yakun lan nalika ora ono fil buyuti ing dalam omah mau ahadun seorang pun fala yajuzu dukhul mongko ora wenang mlebu awil iktiham atau langsung mlebu tanpa izin tanpa apa. Li anna lil buyuti karena bagi rumah tangga hormatan ada kehormatan yang harus dihargai, wala yahillu lan ora halal apa dukhuluha masuk rumah-rumah orang lain illa kecuali biizni arbabiha dengan izin para pemiliknya. Warubbama lan terkadang karena ahlul bait adalah si para tuan rumah layar ghubuna mereka tidak ingin, tidak suka an yatoli melihat ahadun seseorang alama atas barang-barang indahum yang ada pada mereka fil manzil di dalam rumah itu. Bisa jadi orang itu pas kursi ini elek, barang-barangnya lemari ini elek, tidak menerima tamu karena tidak ingin barang-barang elek itu dilihat orang lain. Jadi lek zaman bertamu enggak dipinarakne ya wis mulya, aja ngotot ae. La yarubuna mereka tidak suka an yattali'a mengetahui ahadun seseorang alama atas barang-barang indahum yang ada pada mereka fil manzil di rumah itu min malin berupa harta au mata'in atau barang-barang. Warubbama dan bisa jadi ada menyebabkan adkhulu langsung masuk tanpa izin tadi ila fiqdani syai'in hilangnya barang, malih tamu ini dianggap maling gara-gara masuk tanpa izin terus ada barang hilang. Audiyaihi maknanya sama, hilang. Wa waqa'at dan terjadilah tuhmatu kecurigaan tuduhan ala dzalikal insan atas si manusia tamu yang enggak izin itu, ya.
Ammal buyutul lati laisa biha sakin. Adapun rumah-rumah bangunan yang tidak ada penghuninya atau gedung, toko, masjid yang memang siapapun boleh masuk, zaman punya kepentingan di situ, punya barang di situ, awil lati atau bangunan-bangunan fiha yang di dalam bangunan-bangunan itu manfaatun ada kemanfaatan lil insan bagi manusia au maslahatun atau ada kemaslahatan fala mani'a maka tidak ada larangan min dukhuliha masuk gedung-gedung bi ghairi iznin tanpa kula nuwun. Nek pengen mampir neng pos mampir aja, nggak usah kula nuwun. Pengen masuk terminal, masuk saja. Enggak harus kula nuwun. Kenapa? Karena memang tempat umum siapapun boleh masuk. Sampai di situ ada kepentingan. Dzalika huwa adabul Islam. Yang demikian itu adalah tata krama Islam. Wa tarbiyatul hamidah. Dan pendidikan Islam yang terpuji. Ar-Rasyidatu yang benar. Allati addaba. Yang Islam telah mengajarkan tata krama itu al-mu'minin kepada orang-orang mukmin. Wajhul irtibat bainal ayatil karimah. Utawi iki iku sisi keterkaitan korelasi antara ayat-ayat dari kapan itu ayat membahas tentang hukum zina, rajam, hukum didera 100 kali, lalu membahas ayat membahas tentang qadzaf, hukum orang menfitnah, menuduh orang lain dituduh zina. Lalu membahas tentang li'an, kecurigaan tuduhan zina antara suami istri harus diselesaikan dengan li'an atau kena rajam. Sampai yang sekarang ini tentang masuk rumah harus pakai kula nuwun. Ngucap salam minta izin. Apa sisi korelasi antara ayat-ayat itu? Al-ayatul lati taqaddaman fi sadri surah kanat fi bayani hukmiz zina. Ayat-ayat yang telah lewat di awal surat An-Nur ini adalah menerangkan tentang hukum zina wa bayani dhararihi wa khatarihi dan menerangkan betapa bahayanya zina wa bayani annahu qabihun wa muharram dan menerangkan bahwa zina itu jelek diharamkan wa anna murtakibahu yastahiqul azab wan nakal dan bahwa pelaku zina berhak mendapatkan siksaan dan hukuman. Walamma kana zina tariquhun nazar dan karena zina itu awal mulanya karena melihat aurat orang lain. Walamma kana zina tariquhun nazar dan karena jalani zina itu awal mulanya melihat, sedangkan bertamu tanpa izin bisa-bisa melihat auratnya istri orang lain, akhirnya terjadi selingkuh ya, maka enggak boleh bertamu tanpa izin. Wal khalwatu dan berduaan, wal ittila alal aurat
Penyebab zina itu melihat aurat orang lain. Wa kana dukhulun nas fi buyutin ghairi buyutihim, sedangkan masuknya orang di rumah yang bukan rumah mereka iku madhinnata khusuri dzalika, diduga kuat terjadi melihat aurat orang, terjadi berduaan, bermesraan, selingkuh, kullihi semuanya, karena bertamu tanpa izin bisa menyebabkan itu, Mas. Arsyadallahu ibadahu ila tariqatil hakimah, maka Allah menunjukkan kepada para hambanya subhanahu wa ta'ala, menunjukkan cara yang sangat bijaksana, allati yajib an yattabi'uha, yang mana para hamba wajib mengikuti cara-cara itu. Idza aradu dukhula hadzal buyut, ketika mereka menginginkan masuk bertamu ke rumah-rumah itu. Hatta la yaqa'u, agar mereka tidak terjatuh fi dzalika syarril wabil, kepada kejahatan yang sangat hina, wal khataril jasim, dan bahaya yang besar, alladzi yaqdi ala awasiril mujtama, yang mana bahaya zina itu bisa menghilangkan atau merusak, menghilangkan pola-pola hubungan di dalam masyarakat, wa yudammirul usar, dan menghancurkan keluarga, wa yusyi'ul fahsya, dan menyebarluaskan perbuatan keji bainan nasi, di antara para manusia. Waqad tahaddatsatil ayatus sabiqah an haditsatil ifki, ayat-ayat sebelumnya benar-benar telah membahas tentang haditsatul ifki, peristiwa fitnah, yakni orang munafik menfitnah, menuduh Siti Aisyah selingkuh dengan Safwan, allati uttuhimat, yang mana dituduh fiha, di dalam fitnah ifki itu. Siapa yang dituduh? Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tilkal mar'atul afifah, yaitu Aisyah seorang perempuan yang sangat terhormat, baik-baik, at-tahiratu, yang suci, allati barra'ahal Qur'an, yang Qur'an menyatakannya bebas dari tuduhan itu, bebas mimma, dari tuduhan, nasabah, yang telah menuduhkan ha, kepada Aisyah, ilaihimma, ahlun nifaq, orang-orang munafik, wal buhtan, dan orang-orang yang tukang fitnah. Walam yakun li ashabil ifki muttaqaun fi ramyiha, sedang tidak ada bagi orang-orang yang membuat fitnah itu muttaqaun, dasar, pegangan, rujukan, fi ramyiha, dalam menuduh Aisyah. Tidak ada dasar, illa, kecuali annaha baqiyat ma'a Safwan, Aisyah bersama si Safwan, fima yusbihul khalwah, dalam keadaan yang mirip-mirip berduaan, tapi bukan berduaan, karena Aisyah tertinggal dari rombongan lantaran kalungnya hilang. Aisyah pun dibarengi Safwan, bukan berduaan. Aisyah disuruh naik unta, Safwan yang menuntun unta jalan
kaki. Situasinya kayak begitu. Tapi orang munafik menuduhnya selingkuh. Jadi fitnah ya. Lidzalika karena itulah naha melarang sapa Allah Subhanahu wa taala melarang antukhulil buyut masuk rumah orang lain tanpa izin biar tidak dituduh selingkuh, biar tidak terjadi fitnah. Nah melarang Allah Subhanahu wa taala antukhulil buyut masuk rumah orang lain bighairi iznin tanpa izin. Kenapa dilarang? Hatta la yu'addiya dzalika ilal qadhi, supaya hal itu tidak menyebabkan mencacat fi a'radil bura'a, kehormatan orang-orang yang tak berdosa, al-athhar yang suci-suci, wa yakunal mujtama' fi manjatin, jadinya masyarakat itu terselamatkan andalika syaril khatir, dari kejahatan yang sangat berbahaya itu, kejahatan fitnah, kejahatan perselingkuhan. Makanya perlu bertamu pakai kula nuwun, pakai salam. Kalau dipersilahkan masuklah kau, kalau enggak dipersilahkan pulang ya. Kau boleh langsung masuk orang lain. Sababun nuzul. Ruya fi sababi nuzuli hadhil ayah anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Diriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini bahwa ada seorang perempuan sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, matur si perempuan itu, ya Rasulullah, inni akunu fi baiti alal halati allati la uhibbu an yarani alaiha ahad. Sungguh aku di rumahku sedang dalam keadaan yang mana aku tidak suka seorang pun melihat aku dalam keadaan tersebut. La walidun wala waladun, saya enggak ingin dilihat orang tua maupun dilihat anak. Mungkin pas dondom kelambine siji tok. Nah, lek kelambine siji tok dondom, otomatis dia dalam keadaan enggak berpakaian. Karena pakaiannya si dondomi. Saat itulah dia tidak ingin ada tamu masuk siapapun, termasuk bapaknya atau anaknya. Fayatiani, lalu tahu-tahu datang kepadaku atin seseorang, fadkhula, kemudian dia masuk alaiya, atasku. Fakaifa asna, kalau ada kasus seperti itu bagaimana aku berbuat? Fanazalat, maka turunlah al-ayatul karimah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah orang lain yang bukan rumahmu sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam. Warawa, meriwayatkan Ibnu Hatim an Muqatil annahu lamma nazala qawluh, bahwa ketika turun firman Allah, jangan masuk rumah tanpa izin, qala, mengucap Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, fa kaifa bitujari Quraisy alladzina yakhtalifuna min Makkah wal Madinah wasyam wa Baitul Maqdis wa lahum buyutun ma'lumah ala tariq
Fakaifa yasta'dzinun wa yusallimun. Wahai Rasulullah, bagaimana para pedagang Quraisy yang mereka hilir mudik dari Makkah, Madinah, Syam, Baitul Maqdis, walahum buyutun maklumah, mereka di perjalanan ada rumah-rumah, pos-pos, kayak naruh barang, kayak berteduh, masuk posnya dadak kula nuwun, assalamualaikum, wong ka ono penjaga pos, enggak ada penghuni, alat toriki di perjalanan, fakaifa terus bagaimana, yasta'dzinun para pedagang itu minta izin, wa yusallimun mengucap salam, walaysa sedangkan tidak ada, fiha di pos-pos itu, sukanun para penghuni, enggak ada. Farakhasa kemudian memberikan rukhsah, kelonggaran, sapa Allah subhanahu wa ta'ala, fi dzalika dalam hal itu. Fa'anzala qawlahu ta'ala, lalu Allah menurunkan firman-Nya, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Tidak ada dosa atasmu kalian masuk rumah-rumah yang tidak dihuni, yang di situ Anda punya barang, yang di situ Anda punya keperluan, punya kepentingan, ya. Kepingin mampir sholat di musola, masuk saja, nggak usah kulan wun. Oh ngarep mlebu musola kok dadak kulan wun iku lha apa ya? Nggak usah. Lataifut tafsir, utawi iki iku lembut-lembuting tafsir tentang hikmah. Al-latifatul ula, utawi hikmah yang pertama, tasdirul khitab bilafzil iman mus'irun bi'uluwi makanatil mu'min indallah. Mengawali dawuh dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan sekedar wahai rakyat, wahai warga, enggak, tapi wahai orang-orang yang beriman. Mengawali dawuh dengan begini ini, musirun memberi kesan, bi'uluwi makanatil mu'min, tentang betapa luhurnya kedudukan orang mukmin indallah menurut Gusti Allah. Fal mu'minu ahlun litaklifi wal khitab. Orang mukminlah orang yang layak mendapat beban syariat dan layak menerima dawuh. Wal kafir, sedangkan orang kafir itu kata berarti seperti hewan, wal hayawani ya hewan, laisa bi ahlin litakrim, orang kafir tidak layak mendapat kemuliaan, awil khitab atau mendapat dawuh perintah nglakoni syariat. Wa sadaqallah, dan maha benar Allah ketika berfirman, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka orang-orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Wa hadza huwa sirru fi nida'il mu'minin. Inilah yang menjadi rahasia kenapa orang mukmin disebut dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Al-latifatus tsaniyah, hikmah yang kedua, wasful buyut biqaulihi ta'ala ghaira buyutikum kharijun makhrajal adah. Menyebut rumah dengan sebutan yang bukan rumahmu,
Ini sifatnya hanya kebiasaan saja, umum. Yang dimaksud itu rumah yang penghuninya bukan kamu. Meskipun bisa-bisa itu rumahmu. Itu rumahmu kau pinjamkan orang lain dihuni. Meskipun rumahmu masuk situ ya tetap nodok mas, kulanwun. Kenapa? Karena dihuni orang lain. Perkara Quran menyebut masuk rumah yang bukan rumahmu, secara umum biasanya orang itu yang dia tempati rumahnya sendiri. Tapi bisa jadi rumahnya ditempati orang lain karena ngontrak, nyewa, dipinjami kan. Yang dimaksud Quran itu, kamu tetap harus salam, nodok, njaluk izin, masuk rumah meskipun itu rumahmu. Kalau ternyata ditempati orang lain. Paham ya? Idh krono al-aslu utawi asale umume iku an yaskuna manggon sapa wong fi baitihi ing dalem omahe dhewe alladzi huwa yang mana rumah itu iku milku menjadi miliknya. Umume ngono Mas. Watangkiru utawi nakiroh nyalafat buyutan fi qauli buyutan iku yufidu paring faedah makna apa nakiroh buyutan al umuma umum wasumula lan keseluruhan. Maksudnya begini, secara umum kalau kamu masuk rumah yang bukan rumahmu harus kulanuwun njaluk izin. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu masuk omahmu dewe itu loh tetap harus pakai izin kalau rumah itu ternyata kau pinjamkan kepada orang lain ya. Tapi secara umum biasanya orang itu menempati rumahnya sendiri. Engko sampean jangan menimpulkan omah mok sewakne wong liya sampean mlebu blang-blenge sakarepmu. Alasannya menurut Quran yang urus izin itu kalau rumahnya orang lain. Ini kan bukan rumah orang lain. Ini rumahku sendiri, kamu yang salah paham. Al-Latifatu Tsalitsah, hikmah yang ketiga. Qauluhu utawi dawuh Gusti Allah hatta tasta'nisu njaluk izin. Menyebut njaluk izin itu dengan kalimat ista'nasa yasta'nisu. Amrih berusaha piye tuan rumah iku tenang ora curiga. Lek ngono carane njaluk izin, njaluk izin dengan cara yang tidak mencurigakan. Ojo incang-incang. Nek tamu incang-incang itu mencurigakan. Terus ojo bengak-bengok, ojo kasar-kasar. Lek bengak-bengok, kasar-kasar mencurigakan kayak debt collector ae. Notok saenake dhewe. Enggak sembarang njaluk izin, Mas. Enggak sembarang kulanwun. Tapi kulanwun yang tuan rumah itu hatinya tenang, enggak curiga. Sikapnya, ucapannya, motone ya. Fihi di dalam kalimat tasta'nisu maknan daqiq ono makna kang lembut banget. Falaisal muradu minal lafzi mujarradal izni. Bukanlah yang dimaksud lafaz njaluk izin sekedar izin sembarangan izin, bukan. Wa innamal muradu ma'rifatu unsi ahlil bait. Akan tetapi yang dimaksudkan itu untuk mengetahui tenang tidaknya tuan rumah bitukhuli zair dengan masuknya si tamu itu.
tuan rumahnya enggak bergendak, seistirahat, ojo dipekso. Tuan rumahnya bahas barang penting dengan orang lain. Sama jangan memaksakan diri, nimbrung masuk. Hatinya keberatan. Ya, makanya kalimatnya bukan tasta'dzinu, tapi kalimatnya tasta'nisu. Jalur izin yang sekiranya tuan rumah itu enggak keberatan, tenang. Hal apakah para tuan rumah itu radun orang-orang yang ridho legowo itu kuli masuknya si tamu itu amla atau tidak. Qala dawuh sopo al-allamah al-maududi. Ini ulama modern dari Pakistan. Waqad yukhti'un nasu, terkadang orang-orang salah ketika yaj'aluna kalimat al-isti'nas bimakna al-isti'zan. Kapan salahnya? Ketika orang-orang itu menganggap kalimat ista'nasa yasta'nisu isti'nas maknanya dianggap sama dengan ista'dana yasta'dinu isti'dan. Dikira maknanya minta izin. Padahal istiqnas itu tidak sembarangan minta izin. Ya, termasuk melihat waktu, tuan rumahnya repot apa enggak, melihat situasi tuan rumahnya boleh terlihat orang lain, boleh ditimbrung orang lain apa enggak. Kayak begitu-begitu. Melihat siapa tamunya, gimana. Kalau bertamu mesti berjam-jam entek rokok, sak ceplek. Entek lagi mulai. Kadang tuan rumah itu enggak seneng ditamuni seseorang ya. Zaman tamuni ojo ngoyok. Dikirain maknanya istiqnas, itu maknanya sama dengan isti'dzan faqat saja. Ma'annal kalimatain, padahal dua kalimat ista'nasa dan ista'zana, isti'nas, isti'zan, bainahuma antara dua kalimat itu, farqun ada perbedaan. Latifun yang lembut mas perbedaannya. La yambaghi tidak patut an yansarifat berpaling anhu dari perbedaan yang lembut ini an-nadharu penalaran. Fa kalimatul isti'nas a'ammu wa asmalu min kalimatil isti'zan. Istilah atau kalimat isti'nas itu lebih umum dan lebih universal daripada kalimat isti'zan. Kama la yakhfa, sebagaimana tidak samar bi adna ta'ammulin dengan renungan apa maksudnya, dengan merenung sedikit saja, merenung berpikir sedikit saja orang akan tahu perbedaan isti'zan dan isti'nas. Kalau saya kalimatnya mestinya enggak begini ya. Isti'zan itu lebih umum daripada isti'nas, mestinya begitu. Wal maknanya hatta ta'rifu unsa ahlil baiti. Jangan masuk rumah sebelum kamu mengetahui anteng apa tidak, legowo apa tidak si tuan rumah itu. Bitukhulikum dengan masukmu, bertamumu, alaihim atas mereka. Al-latifatur rabi'ah, hikmah yang keempat. Qauluhu firman Allah Ta'ala, fa'illam tajidu fiha ahadan, jika di bangunan-bangunan itu kamu tidak mendapatkan seseorang penghuni, hada ta'birun daqiq yusiru ila maknan
Ayat ini pengungkapan yang sangat detail, memberi isyarat kepada makna yang lebih detail lagi. Farubbama kana fil baiti sahibuhu. Farubbama terkadang kana ada fil baiti di dalam rumah sahibu pemilik rumah itu, tapi si pemilik itu walam yurid, tidak menginginkan, walam yarudda, dia tidak menjawab ala zair kepada si tamu, menengai enggak ingin meminarakkan, awalam ya'zan, atau si tuan rumah tidak memberi izin lahu kepada zair, fayastuqu alal musta'zin annahu lam yajid ahadan, maka dalam hal ini dibenarkan si tamu yang minta izin itu berarti enggak mendapati seseorang. Jadi kalimatnya, jika kalian tidak mendapati seseorang. Bukan kok kalimatnya jika di bangunan enggak ada orang. Bisa jadi di rumah ada orang, tapi si tuan rumah tidak ingin menerima tamu. Itu namanya fa'il lam tajidu fiha ahadan. Bukan kok fa'il lam yakun fiha ahadun. Kalimatnya beda. Jika di rumah tidak ada orang. Kalimat berikutnya, jika kamu tidak mendapatkan orang di rumah itu. Kalimat jika kamu tidak mendapati orang di rumah itu, bisa jadi di rumah itu ada, tapi wonge menengai. Itu berarti kamu tidak mendapatkan orang di rumah itu. Ya, kalau kalimat ayat itu, jika di rumah itu enggak ada orang, maka orang yang di dalam rumah itu mengizinkan apa tidak, koyok-koyok kamu boleh masuk, padahal orang ngono. Walau qala, andai Allah berfirman, fa illam yakun fiha ahadun, jika di rumah itu enggak ada orang, andai kalimat ayat itu seperti ini, lama kana hadzal manzi' al-latif wasirrut taqi. Andai Allah berfirman, jika di rumah tidak ada orang, niscaya tidak ada makna yang lembut ini, Mas. Wasirrut taqi, dan enggak ada sama rahasia makna yang sangat lembut ini. Walhasil annal ayata tanha anid dukhul fi halatain. Kesimpulannya, ayat ini melarang orang langsung masuk rumah orang lain dalam dua hal. Satu, fi halatil i'tidhar ad-dimni, dalam keadaan ada udzur secara implisit. Apa? Ada orang, tapi orangnya menengai turu, enggak menjawab, maka Anda enggak boleh masuk. Fa illam tajidu fiha ahadan, wahya ayat ini isyaratun, memberi isyarat ila adamil izni, tidak ada izin masuk kalau enggak dijawab salamnya. Yang kedua, fi halatil i'tidhar as-sarih, dalam keadaan nyata-nyata dihalangi. Apa? Ada ayat, wa idza qila lakum murji'u farji'u, wa in qila lakum murji'u farji'u. Jika dikatakan kepadamu pulanglah, maka ya pulango. Ini namanya nyata-nyata tuan rumah enggak mengizinkan secara terang-terangan. Jadi tuan rumah enggak mengizinkan, yang mana tamu enggak boleh masuk, itu ada kalanya enggak ada izin terang-terangan, ada kalanya enggak ada izin secara implisit. Nah, dalam dua hal itu, tamu enggak diberi izin,
baik terang-terangan atau implisit. Tamu nggak boleh langsung masuk. Wahia tasrihun bi'adamil izni. Dan ini ayat ini menyatakan tidak ada izin. Sorihun jelas nyata. Al-Latifatul Khamisah Al-Fatih.